ألا من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجدتم لكم ينصركم من دون الرحمن إن الغافلون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا من يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya man biyadihil mulku. Allahumma ya man biyadihil mulku. Ya man qahara ibadah. Ya man wasi'a ilmu. Al-arda was-samawat. Allahumma taqabbal minna a'malana. Allahumma taqabbal minna a'malana. Wa jami'a hasanatina. Waghfir dhunubana. Ta'ana. Wa an sayyi'atina. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Naduka, amartana, fastajib lana, wa'atana, inna tukhliful mi'ad, Allahumma a'tina yawmal qiyamah, pada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yauma la syafa'atu illa lana tahta dillika. Yauma la illa dilluka. Wabayyid wujuhana. Yaumul wujuh. Taswatul wujuh wajma bainana wa habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadika sholihin al-mukhlisin birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya akramal akramin.
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. لا يسري وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف العرب والأجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد باسط المعروف في جميع الأمور محمد صاحب اللسان والكرم محمد صاحب اللسان والكرم محمد تاج الروس بالله قطيبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت للسعد رفيق محمد قيم الأخلاق والصيام محمد نوريان بالنور زينته محمد لم يزال نورا من الكتاب محمد حكيم
Muhammadun zinatun dunya wa barakaatuha. Muhammadun kasifun ummati wa tulami. Muhammadun kasifun ummati wa tulami. Muhammadun sayyidun tabat manaqibuh. Muhammadun sawwabun rahmanun ni'amin. Muhammadun sawwatun hari wa kiratuh. Muhammadun tahirun min sa'iril tuhami. Muhammadun taifun lidaifi kufrimu. Muhammadun jarahu wallahi lam yudami. Muhammadun tawbati dunya ini. Muhammadun kafi ayati wal hikami. Muhammadun jami ayati wal hikami. Muhammadun yauma ba'atsin nasi syafi'una. Muhammadun nurun hadirinatul alamin. Muhammadun qaimun billahi dhul amin. Muhammadun khatamun lirrusul kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika bil khalqi kullihim. Huwa habibul ladzi urja syafa'atuhu likulli awlin minal awali muqdami. Likulli awlin minal awali muqdami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana.
والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat, yang masih memberikan kita kekuatan, yang masih memberikan kita taufik istiqomah untuk ngaji pada malam Senin, ngaji kitab Safinah dengan niat untuk at-tafaqquh fid din. Kita berniat untuk mendalami fikih, mendalami pemahaman dalam ilmu agama, mempelajari fikih dalam ilmu agama. Kemudian kita juga duduk di sini harus punya niat, teman-teman ya. Niat yang barusan kita baca dipimpin sama guru kita Ustaz Abdul Habib, Masya Allah, itu niat yang paling bagus daripada niat-niatnya orang yang cari ilmu. Niat yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Al-Muratib, yang kalian istiqomahkan bacaan khotibnya itu niat disusun sama beliau. Jadi gak sembarangan niat, yang disusun oleh orang yang betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan, kita persembahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang semoga dengan perkumpulan malam hari ini Nabi Muhammad SAW memandang kita, Nabi Muhammad SAW mencintai kita. Jadi kalau orang cinta sama Nabi itu bagus. Tapi kalau orang dicintai sama Nabi itu sangat bagus. Kalau orang cinta sama Nabi itu sudah biasa. Kalau orang cinta sama Nabi itu sudah biasa. Tapi kalau orang dicintai oleh Nabi SAW itu luar biasa. Paham ya teman-teman sekalian? Hadirin hadirat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini sampai kita kepada kitab Thaharah. Kita akan masuk ke pembahasan kitab Thaharah, pembahasan tentang bersuci. Sebelum kita masuk kepada kitab Thaharah, kita masuk dulu sebentar pembahasan yang paling singkat di dalam kitab ini, yaitu tentang makna la ilaha illallah. Faslun wa makna la ilaha illallah. Pasal yang baru adalah pasal yang baru, dan maknanya la ilaha illallah itu apa? La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Teman-teman sekalian, ya, Al-Musannif berkata di sini rahimahullah ta'ala nafa'ana bih, berdoa kepada kita ini, amin. Beliau mengatakan maknanya la ilaha illallah adalah apa sekarang makna la ilaha illallah yang telah kita lewati di bahasan tentang arkanul Islam, tentang syahadat. Kita kan tahu syahadat tiada Tuhan selain Allah, ya. Syahadat la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna la ilaha illallah sekarang? Tiada Tuhan selain Allah itu maknanya apa? Maknanya adalah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah.
La mustahiqqa lil ibadah illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah bihaq dengan kebenaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham? Soalnya ada yang disembah dengan kebatilan. Ada Tuhan yang disembah dengan kebatilan. Yang kita ketahui, matahari, ada orang-orang yang menyembah matahari dengan penuh kebatilannya. Ada orang yang menyembah bulan dengan kebatilannya, ada orang yang menyembah api, ada orang yang menyembah hewan, macam-macam. Akan tetapi orang yang mulia adalah orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat Islam. Nikmat ini sama Allah kita minta jangan sampai dicabut sampai akhir hayat kita. Soalnya malam hari ini, detik ini juga banyak orang-orang yang dia menyembah hewan, dia menyembah bulan, dia menyembah matahari, dia menyembah ini dan itu. Malam hari ini kita ketika ngaji untuk mengenal Allah, mengetahui bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah, ya secara yang berhak disembah kecuali Allah. Malam hari ini juga ada orang yang keluar dari Islam murtad, ada. Nih aku bilang kita, semoga Allah lindungi kita dari hal-hal tersebut. Malam hari ini juga, tapi Allah SWT masih menjaga Islam kita. Ya insya Allah iman kita selalu ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditingkatkan dengan apa? Kita yang meningkatkan iman tersebut tergantung kita. Kita sudah dipanggil sama Allah, apakah kita mau memenuhi panggilan Allah? Kalau kita mau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah iman kita akan meningkat. Paham ya, hadirin sekalian? Sekarang kita sering dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Ta'lim ini juga panggilan dari Allah. Tapi kadang-kadang kita memenuhi panggilannya, kadang-kadang juga alhamdulillah yang memenuhi panggilannya insya Allah termasuk yang imannya meningkat. Amin Allahumma amin. Teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke pembahasan kita Thaharah, pembahasan masalah bersuci. Nah ini bersuci ini penting. Sebelum kita memasuki pembahasan sholat, pembahasan zakat, pembahasan puasa, itu semuanya nomor satu adalah pembahasan bersuci. Ditaruh di nomor awal, di nomor pertama. Karena nggak mungkin kita melakukan ibadah sholat kalau kita nggak suci. Nggak mungkin kita nggak melakukan ibadah yang lain dalam keadaan badan kita ini suci. Paham ya teman-teman ya? Ibadah puasa pun harus suci dari hadatul akbar, hadas besar yang mewajibkan kita mandi. Ya, itulah pentingnya kita belajar fikih supaya kita tahu. Tapi terlebih dari itu bersuci ini, thaharah ini ditaruh di depan karena ini suatu isyarah, suatu suatu kode ya, suatu kode dari pengarang-pengarang kitab dan juga memang penempatannya harus di depan. Kalau di dalam kitab Yaqutun Nafis, jadi santri itu dasaran pertama belajar Risalatul Jami'ah, kemudian Safinah. Tapi ada yang langsung belajar Safinah, habis itu Muqaddimah Hadramiyah, setelah Muqaddimah Hadramiyah selesai belajar Ghayatul Takrib ya, matan Abi Syuja itu. Setelah itu belajar Yaqutun Nafis atau Zubat. Setelah Yaqutun Nafis Zubat dan seterusnya. Setelah Zubat habis itu belajar matan Umdatus Salik, matan-matan. Setelah itu belajar lagi Fathul Mu'in. Kalau enggak itu langsung ke Minhajul Abidin karangannya Imam Nawawi. Kalau sudah Minhajul Abidin sudah. Kalau dia sudah Minhajul Abidin dan dia paham pelajaran-pelajaran yang disampaikan di dalam Minhajul Abidin, kemudian paham pelajaran-pelajaran yang sudah dilalui tadi dari kitab-kitab Safinah mulai Safinah sampai atas, insya Allah ini cocok jadi mufti. Sudah pantas, insya Allah sudah pantas setelah melakukan beberapa latihan untuk menjawab soal ya, baru dia pantas jadi mufti. Ini ya semangat ya. Kalian ada yang punya keinginan belajar sampai kitab atas gak? Harus ada. Ya harus ada. Punya keinginan sampai belajar kitab ini dan juga bisa sampai bangga kemudian atau ya, ini sedikit ini cetek saja. Masih cetek ya. Tapi alhamdulillah kita harus bangga meskipun ini cetek ya. Soalnya zaman sekarang ini anak yang mau ngaji ini susah. Kita harus bangga juga. Cuma ojo bangga sih, ojo terlalu temen.
masih ada yang di atasnya lagi. Paham ya? Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di dalam Quran disebutkan di atas orang yang punya ilmu masih ada orang alim lagi. Paham ya? Enggak boleh sombong seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, di dalam kitab Yaqutun Nafis, ya, Yaqutun Nafis yang barusan saya sampaikan itu, ini jadi jenjangnya setelah ini berapa kitab ya? Mungkin setelah ini Muqaddimah Hadramiyah, Wal Takrib, baru Yaqutun Nafis. Dua kitab setelahnya ini baru Yaqutun Nafis. Yaqutun Nafis ini di dalam kitab itu pembahasan kitab Thaharah, pembahasan masalah bersuci, pembahasan masalah bersuci sebelum kita masuk ke pembahasan salat. Di situ disebutkan Thaharah itu ada dua, Thaharah ma'nawiyah sama hissiyah. Thaharah ma'nawiyah sama hissiyah. Bersuci itu ada dua, yaitu ada bersuci ma'nawi, ya, mensucikan ma'nawi kita, mensucikan hal yang tidak kelihatan, yang tidak nampak. Wa taharatul hissiyah, mensucikan, bersuci, mensucikan apa? Hal yang nampak dari kita. Taharatul hissiyah yang malam hari ini insya Allah kita pelajari, ya. Mulai malam hari ini sampai seterusnya, sampai masuk pembahasan tentang salat, kita akan mempelajari tentang taharatul hissiyah, pembelajaran tentang mensucikan apa yang nampak dari jasad kita. Paham ya teman-teman ya? Tetapi taharatul ma'nawiyah adalah taharah minal ghuyub wal arjas, mensucikan hati kita, mensucikan hal yang tidak nampak dari aib-aib, kekurangan-kekurangan, cacat-cacatnya iman seseorang dan arjas, kotoran-kotoran iman tersebut. Paham ya teman-teman ya? Ini harus kita pelajari, dan ini termasuk ilmu yang wajib kita pelajari, bukan hanya ilmu fikih untuk ibadah kita secara zahir saja, tapi ilmu masalah hati juga wajib kita pelajari. Wal ilmu asnasail a'mali bawadahil khairi wal ifdali. Ilmu itu adalah paling mulianya seluruh amal, paling mulianya seluruh perbuatan adalah ilmu, ya. Al-amal bahwa dalilul khairi wal ifdali. Ilmu itu tanda kebaikan dan tanda keutamaan. Orang yang punya ilmu, dia tandanya orang baik dan dia tandanya orang yang utama, orang yang top, ya. Asal diamal itu ilmunya. Paham ya teman-teman ya? Nah, kemudian ada lagi pembahasan di dalam subat disebutkan wal ilmu da'il lil qulubil mufsidi wal ujbi wal kibri wa da'il hasadi. Dan ilmu yang menjelaskan tentang penyakit-penyakit hati yang merusak hati, da'il lil qulubil mufsidi. Al ujub seperti sifat ujub, sifat merasa bangga diri, sifat merasa lebih baik dari orang lain. Wal kibir dan sifat sombong, ya, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, ya, tidak mau menerima kebenaran itu termasuk sifat sombong. Batarul haq, ya, tidak mau menerima kebenaran itu sombong. Kemudian yang ketiga hasad, sifat iri, dengki. Ini harus kita pelajari juga. Ini kalau hati kita suci, kita sekarang belajar tentang bersuci, ya, kita sucikan dari itu juga hati kita. Karena teman-temannya, orang yang sholat tapi hatinya masih ada sifat-sifat seperti itu, wah ini bahaya, malah petaka buat dia, suatu kecelakaan, suatu kebinasaan buat dia. Paham ya teman-teman ya? Karena ini penyakit. Sekarang kita membahas tentang taharah, pembahasan tentang bersuci, yang pembahasannya ini adalah taharatul hissiyah, pembahasan bersuci secara zahirnya, secara kita mensucikan jasad kita yang nampak. Paham ya teman-teman? Fasal yang baru, buat dilihat ya. Alamatul bulughi thalathun, tamamu 15 sanatan bidzakari wal untha, wal ihtilamu bidzakari wal untha li 9 sinin, wal haidu bil untha li 9 sinin. Kelihatan? Disimak ya, kitabnya kelihatan. Ayo coba. Pasal yang baru, kita masuk pasal tentang pembahasan bersuci ya. Alamatul bulughi thalatha. Nah, ini harus kita pelajari. Paham ya? Karena seseorang kalau nggak tahu, waduh susah ini. Angel gitu ya. Alamatul bulughi thalathun, tanda-tanda kebalikan seseorang. Tanda-tanda seseorang memasuki usia balik itu ada 3 hal. Ada 3 macam tanda-tanda
seseorang bisa dikatakan, oh ini balik, oh saya sudah balik, oh saya belum balik, ada tiga. Nah, apa maksudnya balik? Nah, kita bahas, sebelum kita bahas tentang balik itu apa, kita bahas tentang tanda ya. Alamat itu artinya tanda-tanda. Alamat itu artinya tanda, jamak daripada alamat. Alamat itu jamak daripada alamat, tanda artinya. Apa sih tanda itu? Tanda itu menurut ulama fikih, ma yalzamu min wujudil wujud wa la yalzamu min adamil adam. Yang suatu hal yang mengharuskan suatu hal yang mengharuskan adanya hal tersebut dengan adanya tanda. Suatu hal yang mengharuskan hal tertentu dengan adanya tanda. Mayalzam min wujudil alamat. Mayalzam min wujudil alamat. Wujud apa namanya? Mayalzam min wujudihil wujud, yang menunjukkan atau yang mengharuskan dengan adanya tanda, berarti mengharuskan adanya suatu hal tadi. Contoh gini. Sekarang kita akan bahas contohnya. Gini. Ihtilam sudah. Kita akan membahas ihtilam. Jangan kita bahas dulu. Ketika masih belum masuk ini. Sekarang kita tahu kalau ini pondok tempat ngaji, tandanya dari apa? Ada pelangnya ya? Ada nggak? Mungkin ada pelangnya ya, yang menunjukkan kalau ini apa? Yayasan suatu pendidikan agama kan, kita tahu kan? Itu tanda kan? Dengan adanya tanda berarti itu mengharuskan adanya tempat ini, ya, menunjukkan adanya tempat ini, paham ya? Itu namanya alamat, itu namanya tanda. Dan dengan tidak adanya walayal zamin adam, tapi dengan tidak adanya tanda tersebut nggak mengharuskan tidak adanya tempat ini. Kalau umpamanya pelangnya dilepas, apakah tempat ini masih tempat ngaji? Masih tetap. Paham ya? Itu namanya tanda. Nah, kita bahas tentang tanda-tanda balik sekarang. Ya, kita bahas tentang tanda-tanda balik. Nanti akan saya perjelas lagi setelah kita masuk ke beberapa tanda, sehingga kita bisa paham maknanya tanda yang barusan disebutkan itu apa ya. Arti ya, alamat, terang ya. Yang pertama, sisi buruk. Mana yang buruk saya? Sisi buruk, susu saya. Alamat yang buruk. Sekarang masalahnya buruk. Maknanya al-buruk. Tanda-tanda masuk usia balik. Apa sih usia balik itu? Al-buruk itu maknanya al-wusul, maknanya sampai. Jadi ketika orang masuk usia balik, maknanya dia telah sampai ke batasan taklif, batasan dia harus menerima tanggungan, ya, atau batasan tanggungan. Dia harus nanggung. Kalau sudah masuk usia balik, dia harus nanggung. Ya? Namanya al-bulugh. Apa itu al-bulugh? Bulugh itu maknanya adalah al-wusul, maknanya al-wusul ila hadid taklif. Seorang yang masuk usia balik, maknanya dia telah memasuki batasan tanggungan, batasan dia telah membawa tanggungan. Paham ya? Ngerti ya? Ketika dia masuk usia balik, berarti dia sudah megang tanggungannya sendiri. Awalnya tanggungannya adalah tanggungannya orang tuanya. Ngerti ya? Orang tuanya. Ketika sudah balik, sudah tanggungannya dia sendiri. Paham ya? Ngerti ya? Apa itu tanda-tandanya? Ya, contoh. Orang kalau sebelum balik dia nggak sholat, nggak puasa, paham ya? Itu dia nggak dosa karena dia masih belum punya tanggungan, paham ya? Dan masih belum diwajibkan kepada dia untuk apa? Untuk puasa, untuk hal tersebut ya, paham ya? Kalau dia sudah balik, dia itu sudah diwajibkan untuk sholat, untuk puasa, paham ya? Dan lain sebagainya. Hal yang diwajibkan, dia sudah diwajibkan. Makanya dinamakan balik, berarti dia telah mencapai usia atau batasan yang di situ dia sudah menerima tanggungan, dia harus menanggung, paham ya? Ngerti ya? Ya, seperti itu. Kemudian, ya, yang pertama tanda-tanda balik itu apa? Tamamu khamsah asyrata sanah min dzakari wal untha. Ini maklum ini sudah ya. Sempurnanya umur seseorang
15 tahun. Bintang kalimat mubtada ini tanda untuk yang ada pada laki-laki dan perempuan. Orang laki-laki, orang perempuan semuanya dengan masuknya usianya dia 15 tahun, dia sudah balik. Paham ya? Dia sudah balik. Ini baliknya dengan umur tadi. Ini baliknya dengan umur. Ada yang baliknya bukan dengan umur. Baliknya di bawahnya 15 tahun. Dengan apa? Dengan dua hal. Akan kita bahas setelah ini. Karena kan tanda-tanda balik tadi ada berapa? Ada 3 kan? Yang pertama, sempurnanya umur seseorang, usia seseorang mencapai 15 tahun. Itu umum untuk laki-laki dan perempuan. Paham ya? Yang kedua akan kita bahas, dan yang ketiga akan kita bahas. Nah, kalau yang pertama ini, paham ya? Yang pertama ini umpamanya belum sampai 15 tahun, tapi dia sudah mendapati tanda yang kedua dan yang ketiga itu sudah ada pada dirinya, berarti dia sudah balik walaupun belum mencapai usia 15. Ini baliknya, kalau baliknya ngomongin usia 15 tahun, ini baliknya dengan usia ya. Kalau dia belum menemukan tanda yang kedua dan tanda yang ketiga yang akan kita sampaikan ini pada dirinya, kemudian dia sudah usia 15 tahun, sudah dia sudah baliknya dengan usia. Ojo-ojo untuk dia ketika sudah 16 tahun lalu beda 15 tahun, lebih satu ya, susuk siji ya, susuk 1 tahun, susuk 1 tahun. Ada orang belum menemukan tanda-tanda nuru ini kok, bahkan itu belum balik, bahkan itu belum wajib sholat. Tidak, sudah usia 15 tahun. Sekarang usianya 16 tahun, susuk 1 tahun. Paham ya teman-teman yang hadir di sekarang ya? Seperti itu. Sekarang Anda harus kita ketahui supaya kita bisa tahu, oh nanti harus balik, berarti aku kudu noto maneh uripku. Paham ya? Sebetulnya, dan ini memang ajaran tarbiyah pendidikan yang dididik oleh orang tua untuk anaknya. Paham ya? Seorang anak walaupun belum memasuki usia balik, dia harus mulai biasa melakukan ibadah-ibadah wajib. Yang sebelum masuk usia balik, ketika sudah masuk usia tamyiz, kita akan belajar nanti usia tamyiz. Usia tamyiz ini usia sebelum balik. Apa itu usia tamyiz? Usia tamyiz itu usia ketika seorang anak ya, paham ya? Harus apa loh ya? Supaya tidak dicorek oleh pengaji kira-kira. Usia tamyiz adalah usia di mana seorang anak bisa makan sendiri, minum sendiri, sama beristinja sendiri, ya. Bersuci sendiri. Apa sih istinja itu? Bersuci ya. Cewek dewe ya. Paham ya? Maksudnya gitu. Beristinja itu ketika kamu buang air kecil, buang air besar, bisa nyuci dewe, itu namanya ya, itu namanya istinja. Paham ya? Apa? Usia tamyiz adalah ketika seorang anak bisa makan sendiri, minum sendiri, sama beristinja sendiri, bersuci sendiri. Paham ya teman-teman ya? Paham ya? Ada lagi yang mengatakan makna tamyiz itu an-yab hamal khitab wa yarud dari jawab. Berarti ya? Maknanya adalah masuk usia tamyiz, maknanya adalah seorang anak paham ucapan, ya, paham memahami ucapan orang lain dan bisa menjawabnya. Jadi nyantol, itu nyantol. Berarti ini wis masuk usia tamyiz. Dikongkon tuku ibu disuruh beli sama ibunya. Si cilik kadang dituku ibu lah bingung ya. Ya disuruh beli, itu basmah gula 1 kilo. Budal ya, berangkat ke toko beli gula 1 kilo, duitnya dikekno, ditinggal mana? Ditinggal susuin. Gak tahu soalnya. Paham ya? Karena belum tamyiz. Kalau anak yang sudah tamyiz, paham dia. Ya. Bu beli gula 1 kilo. Oh harganya sekian. Ini pun uangnya, susu sekian. Paham, ini anak sudah tamyiz. Paham ya? Ini pendapat yang kedua. Pendapat pertama, seorang anak dia bisa makan sendiri, minum sendiri, dan beristinja sendiri. Pendapat kedua, tamyiz maknanya dia memahami ucapan seseorang dan bisa menjawab ucapan tersebut. Paham ya? Ngerti ya? Seperti itu. Makanya usia tamyiz ini ya, usia tamyiz ini dihitung oleh para ulama ya, dan ini
kebanyakan, ya keseringan, dan memang sudah jadi patokan ya. Usia tamyiz ini adalah ketika seorang anak berusia 7 tahun. 7 tahun, ya orang anak masuk usia 7 tahun, dia sudah masuk usia tamyiz. Paham ya? Ngerti barangkali ngerti. Nah, mulai masuk usia tamyiz ini, teman-teman sekalian ya, paham ya? Mulai masuk usia tamyiz ini, seorang anak itu sudah harus diajari ini yang baik, ini yang buruk. Dikenalkan. Yang baik, yang wajib, perintah-perintah Allah menjaga, larangan-larangan Allah tinggalkan. Mulai masuk usia tamyiz. Paham ya? Ada sampai telat juga ya, jangan sampai telat. Paham ya, teman-teman? Kemudian apa lagi? Ketika masuk usia tamyiz, seorang anak diajari sholat, suruh sholat. Makanya di dalam hadis suruh anak sholat ketika usia berapa? 7 tahun. Paham ya? Karena kebanyakan usia tamyiz itu usia 7 tahun. Paham ya? Diajari puasa. Zaman sekarang alhamdulillah anak-anak TK sudah kuat puasa. Anak kelas 1 SD, kelas TK harus kuat puasa. Zaman dulu ya. Terus masuk kelas 1 itu puasa itu sih abot rek. Temenan nih, tanya Allah Ta'ala nanti. Tanya Allah betul. Saat aku dulu puasanya kelas 1 apa kelas 2? Fullnya. Loh benar, saya juga jujur. Kenapa? Karena zaman dahulu hari itu rasanya subuh ngenteni maghrib ini semua ya. Temenan nih, ngenteni maghrib ini semua. Zaman dulu itu waktu itu Allah kasih keberkahan pada waktu. Ya, zaman sekarang keberkahan waktu sudah dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi setiap orang bisa merasakan keberkahan waktu dengan caranya dia sendiri-sendiri. Kok bisa? Tak kasih contoh ya, tak kasih suatu cerita ya. Imam Syafi'i itu setiap harinya khatam Quran berapa kali? Imam Syafi'i itu setiap hari khatam Quran 2 kali. Satu pagi, satu malam. Ada yang mengatakan 4 kali. Pagi, pengguru, bengi, pengguru. Barokai waktu. Awake sholat sedina sepisane. Sedina 10 juz ya. Sedina sak juz ya. Iso ya. Paham ya? Mulai ya. 1 juz itu kalau kamu sudah lancar bacanya, kamu bisa cuma baca 1 juz dalam waktu 20 menit toh. Bahkan 15 menit seperempat jam. 2 juz setengah jam, petang juz saja. Petang juz saja, Mbak, itu 30 juz piro. Sekarang dulu, pengen dede. Dipikir bisa sebetulnya. Bisa kan? Cuma waktu kita tidak berkah, teman-teman. Waktu kita tidak ada berkah, sama Allah tidak berkah. Ya, harus kita cari ya. Keberkahannya waktu akan nampak. Keberkahan waktu akan muncul dengan cara apa? Ada yang tahu keberkahan waktu bisa muncul dengan cara apa? Dengan cara kita menata waktu tersebut dengan amal-amal saleh. Ditoto, ngajiku jam ini aku ngaji, ben Ahad malam Senin aku ngaji, ben Senin malam Selasa aku mau corotik, ben jam sekian sampai jam sekian aku gini. Sholatku gini. Oh sampai gak ketoto. Tidur kita harus ditata hati itu. Paham ya? Turunnya ditoto. Ojo gak ketoto turunnya. Ya sesekali kalau ada memang hal yang manfaat banget, gak apa-apa. Ya, melengan. Tapi sing manfaat temenan lho, ya ojo melengan kan delok kali. Sing gak manfaat. Ya kalau manfaat gak apa-apa asal ojo ketinggalan subuh. Paham ya? Sak manfaatnya kalau sampai ketinggalan subuh tetap haram hukumnya. Kalau itu menyebabkan ketinggalan subuh. Ya. Mutolaah belajar kitab sampai jam 3 baru turun supaya gak ganti. Haram tetap meskipun baca kitab, meskipun baca Al-Quran. Ya, bukan baca Quran yang haram, tapi melehannya kita yang haram. Paham ya teman-teman? Karena kita meninggalkan subuh, sebabnya itu kita meninggalkan subuh. Paham ya? Paham ya sekalian. Nah, yang seperti itu dikasih keberkahan. Seperti ya. Zaman dulu kalau orang-orang ini puasa ini subuh rasanya, lama rasanya. Bahkan orang-orang yang kerja orang yang tua-tua yang kerja itu pun banyak yang tak kuat puasa. Ngempet itu lemes banget ya.
ini poso sampai beduk itu, sampai maksudnya beduk bor, beduk maghrib ya, beduk bor, beduk maghrib ya, sampai beduk waktu maghrib nunggu itu lama seperti itu ya teman-teman. Karena sekarang kan sudah hanya yang bisa puasa ya. Bapak puasa, alhamdulillah. Udin puasa, puasa apa Udin? Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian tanda yang kedua, kita masuk ke tanda yang kedua, wajib kita ketahui ya. Ayo, harus diketahui di sini. Tanda yang kedua apa? Ini bahasa itu apa sih? Mayarahun na'im ya. Seseorang melihat dalam tidurnya, suatu hal yang menyebabkan dia itu sudah masuk usia balik, atau dia melihat dalam tidurnya suatu hal yang dengan mimpi tersebut dia mengeluarkan spermanya. Paham ya? Pembahasan seperti ini harus kita bahas. Nggak boleh ditutup-tutupi. Paham ya? Harus kita bahas. Tapi kita harus tetap jaga wibawanya majelis. Kalau gawe guyonan sing terlalu vulgar, paham ya? Nggak boleh. Ngerti ya? Ketika seseorang wanita ataupun pria, laki-laki ataupun perempuan, dia tidur kemudian mimpi dalam tidurnya, dan mimpi tersebut tangi-tangi teles ya, maksudnya air sperma, dia mengeluarkan air sperma, paham ya? Kudu ngompol ini ya, bukan ngompol ini ya, beda ngompol, bisik-bisik ngompol ke wali bang ya, ngompol bukan ngompol ya. Ada lagi ya, nggak usah, dan kamu nggak usah tanya ke temanmu, nanti kamu bakal ngalami, insyaallah ya. Kalau sudah waktunya, sudah kamu bingung sekarang, anak kecil-kecil bingung, banyak kecil-kecil bingung. Apa sih yang jenenge mimpi bahasa ini? Saruku yang ngompol, ya kan? Ya. Tapi nanti ketika sudah waktunya, kalian baru tahu, oh ini dulu yang dijelaskan sama Ustaz, oh ini dulu dijelaskan sama gurunya, guru fikih, paham ya? Sekarang sudah punya ilmunya. Nanti kalau sudah ngalami, kalian sudah tahu, berarti sekarang saya sudah masuk usia balik. Paham ya? Betul? Insyaallah semangat ya. Kalau wanita, kalau perempuan, dia usia 9 tahun sudah mimpi basah. Seperti itu ya teman-teman ya. Paham ya? Nah, kemudian al-haid. Ya, kemudian tanda yang ketiga adalah al-haid fil untha litis'isini. Tanda-tanda baliknya seseorang adalah haid, tapi hanya untuk wanita. Pada perempuan saja, haid ini hanya pada perempuan. Kapan perempuan ini kebanyakan masuk usia haid? Ketika memasuki usia 9 tahun. Paham ya? 9 tahun. Kalau 15 tahun tadi, tanda yang pertama itu 15 tahun baru dia dikatakan haid. Itu 15 tahun tahdidiyah, 15 tahun pas ya. Dihitung-hitung 15 tahun pas. Tapi kalau ketika seorang wanita itu haid di usia 9 tahun, 9 tahunnya itu bukan 9 tahun pas, tapi mendekati 9 tahun. 9 tahun kurang. Paham ya? Di usia 9 tahun kurang, yang tahu-tahu dia sudah haid. Apakah itu tanda-tanda balik? Tanda-tanda balik yang dikatakan haid. Asal apa? Asal tadi haidnya itu keluar di usia 9 tahun kurang berapa? Kurang 16 hari. Kurang 16 hari. Lebih dari 16 hari, 9 tahun kurang 1 bulan, itu bukan darah haid. Ini ya bukan darah haid, tapi darah penyakit. Paham ya? Darah penyakit. Ngerti ya? Paham ya? Artinya pokoknya diskusi ini takribiyah, qamariyah takribiyah, 9 tahun mendekati 9 tahun. Ya, fala yadurru nuqsan ma la yas'al haidan wa tuhran. Maka tidak apa-apa kurangnya waktu 9 tahun itu sekiranya kurang dari masa suci dan masa haid. Masa sucinya seorang wanita di antara 2 haid, nanti kita akan belajar juga ini. Masa sucinya seorang wanita di antara 2 haid itu 15 hari. Paham ya? 15 hari, 15 malam. Dan paling sedikitnya haid itu 1 hari, 1 malam, 24 jam.
Jadi 15 hari ditambah satu hari 16 hari. Paham ya? Maksudnya kalau seorang wanita kemudian dia haid padahal belum usia 9 tahun pas. Kadang-kadang orang saiki lah masih belum jangkep 20 tahun, tapi kalau ulang tahunnya kurang sebulan lagi udah ditanya ibu umurmu biar 20 terus ngomong padahal ya kan ya, padahal kurang sebulan lagi ulang tahunnya ya kan, ya seperti itu. Kalau orang yang haid usia 9 tahun maksudnya apa? Walaupun belum jangkep 9 tahun pas ya, 9 tahun kurang asal nggak lebih nggak kurang dari 16 hari kan ya, nggak lebih dari 16 hari kemudian dia keluar darah haid, nah itu dinamakan darah haid dan sudah balik. Paham ya? Ngerti ya? Nah, haid itu apa? Haid itu adalah damun jibillah. Kita harus tahu kita. Haid itu adalah damun jibillah.